bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak. Silakan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak hadir. Hadir semua. Bagus sekali ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, boleh dilihat sekelilingnya ada terdapat sampah, boleh disedih terlebih dahulu. Untuk bukunya silakan dikeluarkan. Ini menandakan kalian itu siap untuk belajar. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Sebelum masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tidak materi pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Badan usaha, Bu. Oke, badan usaha. Coba Setia, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari Setia. Jadi, melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai operasi dan manajemen. Nah, operasi dan manajemen ini masih masuk ke dalam materi badan usaha yang telah kita bahas sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu telah menyiapkan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian kalian. Di sini Ibu telah menyiapkan media pembelajaran Wizard.me. Nah, jadi pada media pembelajaran ini kalian dapat melihat teks maupun video serta soal-soal interaktif yang berkaitan dengan operasi dan manajemen badan usaha. Oke, sesuai dengan info-info pada pertemuan sebelumnya, kalian kan telah disuruh untuk membawa handphone. Nah, silakan keluarkan handphonenya terlebih dahulu. Baik, Ibu. Ibu. Nah, terus silakan kalian buka link Wizard.me yang telah Ibu kirimkan pada WA group kita. Kemudian kalian login terlebih dahulu. Jika kalian mau login menggunakan Google, silakan ketik lanjutkan. Baik, Ibu. Sudah masuk semua? Sudah, Ibu. Ya, boleh. Bu, saya baru pertama kali pakai aplikasi ini, Bu. Bagaimana sih Bu cara menggunakannya? Oke, cara menggunakannya itu kalian sudah masuk ke akunnya. Terus bisa kalian lihat materi maupun video serta soal interaktif. Kemudian kalau ada soal itu kalian klik saja. Kalau kalian pencet send akan muncul nilai yang telah kalian kerjakan. Oke. Baik, Ibu. Nah, sekarang boleh kalian tonton video pembelajarannya terlebih dahulu mengenai koperasi. Nak, Ibu mau ke koperasi dulu ya? Sudah semua ditonton videonya? Sudah, Bu. Nah, di bawah itu kan terdapat forum diskusi. Silakan kalian utarakan mengenai apa itu koperasi menurut pendapat kalian. Boleh silakan diketik terlebih dahulu. Sudah menjawab semua pada forum diskusinya? Sudah, Bu. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 jawaban ya. 6. Oke. Jadi menurut Verda, koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang seorang atau badan hukum dengan tujuan memenuhi aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, sedangkan menurut Mutiara, koperasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Oke. Kalian bisa lihat juga pendapat kawan-kawannya di forum diskusi ya. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya ini ada materi mengenai konsep dasar koperasi dan manajemen. Jadi di sini diterangkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi.
melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, berikutnya ada prinsip utama koperasi. Jadi koperasi ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu keanggotaan sukarela. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Yang ketiga, pembagian SAU. Dan yang keempat, adil kemandirian. Dan yang kelima, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis koperasi. Jadi koperasi ini dibagi menjadi jenisnya dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan bentuknya dan ada berdasarkan lapangan usaha. Kalau berdasarkan bentuknya itu ada 2, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, kalau berdasarkan lapangan usahanya itu ada 3. Yang pertama ada simpan pinjam, yang kedua ada konsumsi, dan yang ketiga ada produksi. Untuk yang berikutnya ada peran organisasi koperasi. Jadi perannya ini terdapat 3. Yang pertama sebagai rapat anggota, yang kedua pengurus, dan yang ketiga pengawas. Berikutnya masuk kepada materi manajemen badan usaha. Oke, yang berikutnya masuk ke manajemen badan usaha. Jadi manajemen adalah sebuah ilmu yang mengatur sumber daya manusia atau mengelola segala sesuatu agar berjalan secara efektif dan efisien. Berikutnya ada pentingnya manajemen dalam badan usaha. Jadi manajemen ini sangat penting dalam badan usaha, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang keempat, menjaga kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen. Untuk yang ketiga itu ada fungsi manajemen dalam badan usaha. Nah, jadi fungsi manajemen dalam badan usaha ini terdapat 4. Yang pertama ada perencanaan atau yang disebut dengan planning. Yang kedua ada pengorganisasian atau yang disebut dengan organizing. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Oke, untuk lebih memahami materi tentang koperasi dan manajemen, kalian dapat mengaksesnya melalui link di bawah. Nah, jadi silakan kalian akses tulisan berwarna biru ini. Ini akan nyambung ke materi yang lebih lengkap mengenai koperasi dan manajemen. Baik, Ibu. Oke, sudah semua dilihat materinya? Oke, kalau sudah, silakan kalian lihat pada aplikasi wizard.me-nya terdapat beberapa kata-kata. Nah, ini kalian cocok mana yang pasangannya yang cocok dengan sisi sebelah kanan maupun sebelah kiri. Oke, coba. Oh, udah selesai. Ya, oke. Siapa? Di sini siapa dari kalian yang mau mempresentasikan jawaban dari kuis mencocokkan tadi? Oke, boleh Firda maju ke depan. Oke, Firda boleh presentasikan jawabannya. Nah, di sini kan ada koperasi, Bu. Kalau koperasi itu jawabannya badan usaha yang berlandaskan atas kekeluargaan, sesuai dengan pengertian koperasi. Lalu di sini ada tujuan utamanya, Bu, dalam koperasi. Di mana dalam tujuan koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu ada prinsip utama koperasi. Nah, dalam prinsip utama koperasi itu salah satu prinsipnya adalah untuk asas gotong royong. Lalu ada contoh koperasinya tuh seperti koperasi simpan pinjam siswa, dan manajemen itu pengertiannya adalah untuk mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, lalu di sini ada planning. Nah, planning ini itu fungsinya adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perencanaan. Sedangkan untuk di rating itu
yang berhubungan dengan pengarahan Ibu. Lalu untuk controlling itu yang berhubungan dengan pengendalian. Pengendalian. Jawabannya benar semua ya. Boleh tempat-tempatnya diberikan atas dulu. Benar, boleh kembali ke tempat duduknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Untuk materi pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum itu, mari kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi, koperasi itu berbeda dengan badan usaha lainnya. Nah, koperasi ini memiliki prinsip kekeluargaan dan demokratis. Sedangkan manajemen ini merupakan badan usaha untuk mengatur perencanaan, pengontrolan maupun pengorganisasian dalam suatu badan usaha agar berjalan dengan lancar dan efisien. Oh iya Bu, jadi koperasi itu bukan sekedar usaha aja ya Bu, tapi juga tempat anggota saling bekerja sama dan mengatur jalannya usaha secara bersama ya Bu? Iya, betul sekali kan ya. Jadi koperasi itu tempat bekerja sama antar anggotanya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah cukup ya. Kita tutup. Boleh kalian buka lagi aplikasi Wizard-nya. Kalian berikan pengalaman kalian dalam mempelajari materi hari ini. Di sini tuh ada tombol like dan komentar. Kalian boleh mengekspresikan dirinya pada tombol itu ya. Baik, dulu lagi. Masih Bu. Agar pemahaman kalian tidak sampai situ saja, di bawah sekali itu ada tugas mandiri. Nah, tugas itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Deadline-nya itu sampai jam 17 pada hari ini. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Untuk menyimpan progres yang kalian buat tadi, kalian boleh mengklik send inward terlebih dahulu. Setelah kalian mengklik save info tadi, kalian bisa melihat nilai yang telah kalian peroleh dari pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu izin pamit dulu ya. Iya Ibu. Hati-hati jalan.